Yang kami hormati Pak Kasubag Sri Pendidikan Jakarta Pusat 2, Pak Teguh Prayoga, yang Bapak Ibu kami hormati, dan kasih SMA, Bu Yaya, Kasatpol Kecamatan, Pak Narito, Bu Asi, dan Pak Husin, termasuk juga kasih pengawas, ya, karena ini Pak Jasmudi yang pada saat terakhir, masuk juga para staf Sri Pendidikan Jakarta Pusat 2. Dalam hari ini ada perlu disampaikan hasil diklat PPD Angkatan 8 yang akan disampaikan oleh Pak Teguh, Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk Pak Teguh kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para kasih Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 2, para kasat Takjam, para pengawas pemilik, staf tata usaha. Izinkan saya Teguh Prayoga peserta diklat MPPD Angkatan 8 sedikit mau sharing knowledge tentang manajemen perencanaan pembangunan daerah. Apa itu perencanaan daerah? Perencanaan adalah proses penentuan tindak masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya. Jadi definisi pembangunan daerah adalah usaha sadar dan rencana untuk menciptakan perubahan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dan apa peran otonomi daerah? Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Nah, urgensinya dengan MPPD ini apa? Dengan manajemen perencanaan pembangunan daerah ini akan menjamin integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dasar hukum dan prinsip MPPD. Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang ketiga, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kemudian prinsip perencanaan pertama ada transparan atau terbuka. Kedua, partisipatif atau melibatkan masyarakat dan stakeholder. Ketiga, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Kelima, berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah ada 4. Pertama adalah pendekatan politik. Apa isi dari pendekatan politik? Dalam pendekatan politik berisi visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini 5 tahun Bapak Ibu. Kemudian teknokratik. Pendekatan teknokratik adalah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh perencana profesional, dalam hal ini adalah Bapeda, yang menghasilkan rencana-rencana rasional dan terukur. Pendekatan ketiga adalah partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan masyarakat, swasta, akademisi, DPRD, yang dilaksanakan melalui Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Kemudian pendekatan atas bawah dan bawah atas. Sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi dari top ke down atau dengan usulan dari kelurahan, dari bottom ke up. Artinya bahwa semua harus sinkron antara yang diinginkan dari tingkat bawah dan sampai tingkat atas. Kemudian hierarki dokumen perencanaan daerah. Pertama, dokumen RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dokumen ini 20 tahun. Fungsinya apa? Sebagai arah pembangunan jangka panjang bisa daerah yang berkaitan dengan mengacu rencana pembangunan jangka panjang nasional. Jadi Bapak Ibu, Presiden baik gubernur dan presiden dalam proses pemilu kan mereka suka menjanji-janjikan ya, kegiatan A, B, C. Semua janji-janji mereka itu tidak boleh terlepas dari RPJPN untuk presiden dan RPJPD untuk gubernur. Mereka harus mengacu ke situ.
untuk tahun ini kita akan melalui RPJPN tahun 2025 sampai 2045. Nah, sampai saat ini dalam proses pembahasan. Kemudian dari RPJPD adalah dokumen RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ini biasanya 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan gubernur. Yang mengacu juga pada RPJPD, dokumen itu mengacu pada RPJPD dan RPJMN. Kemudian ada RKPD, dokumen RKPD yang biasa kita laksanakan. DPA SKPD biasanya kita mengenal seperti itu, yaitu dilaksanakan 1 tahun. Rencana kerja pemerintah daerah yang prioritasnya adalah tahun. Dan dokumen RKPD ini mengacu pada RPJMD dan RKP nasional. Kemudian ada Renstra pemerintah daerah, pembangunan daerah 5 tahun, dan rencana strategisnya perangkat daerah tujuannya dan sasaran SKPD. Jadi setiap SKPD juga punya tujuan dan sasarannya, seperti Dinas Pendidikan SKPD itu. Kemudian Renja perangkat daerah itu dilaksanakan 1 tahun. Ini yang biasa kita kenal dokumennya adalah dokumen DPA SKPD yang tiap tahun kita melaksanakan berdasarkan dokumen itu. Dokumen itu nanti biasanya kan terbagi ke para kasih sebagai pelaksana di lapangan. Nah, itu yang biasa kita tahu Renja DPD ini. Lanjut, Pak. Dan tahap utama dalam siklus MPPD. Pertama adalah penyusunan rencana. Kegiatannya adalah analisis kondisi daerah, perumusan visi misi, penetapan tujuan, dan musrenbang. Output dokumen yang dihasilkan adalah draft RPJMD atau RKPD. Yang kedua, tahap kedua adalah penetapan rencana. Berisikan kegiatan pembahasan dengan DPRD. Bisa juga ada penetapan perda atau perkada. Outputnya adalah perda RPJPD atau RPJMD atau perkada RKPD. Ketiga adalah pengendalian pelaksanaan. Kegiatan adalah pemantauan implementasi program dan kegiatan. Output dokumennya adalah laporan pengendalian triwulan atau semesteran. Keempat adalah evaluasi kinerja. Kegiatan adalah penilaian capaian hasil, outcome, dan dampak impact pembangunan. Outcome maupun impact tidak bisa kita rasakan. Karena outcome maupun impact itu gabungan dari beberapa SKPD sesuai dengan visi misi gubernur. Misalnya Jakarta 0 emisi. Nah, itu kan nggak bisa sendiri tuh berhubungan. Harus ada dinas pendidikan, harus ada dinas kesehatan. Jadi impact itu tujuan akhirnya. Ya, lanjut. Integrasi perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang baik harus terintegrasi dengan penganggaran, planning dan budgeting. Rencana dan anggaran. Terus rencana kerja perangkat daerah menjadi dasar penyusunan kebijakan umum daerah dan prioritas plafon anggaran sementara yang sering kita kenal KUA PPAS. Ketiga, menghindari perencanaan yang tidak didanai, anggaran tanpa program, atau penganggaran yang tidak direncanakan, program tanpa dasar. Kemudian penggunaan sistem informasi pemerintah daerah, wajib hukumnya untuk menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Pengendalian, ini sebenarnya tahap akhir, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana waktu dan anggaran yang dilakukan secara berjenjang oleh kepala SKPD hingga kepala daerah. Kemudian evaluasi untuk mengukur pencapaian kinerja, mengidentifikasi faktor keberhasilan atau kegagalan, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Ketiga adalah indikator kinerja, menggunakan indikator input, output, outcome, dan impact untuk mengukur efektivitas program pembangunan. Bapak Ibu, indikator yang sering kita pakai sebenarnya hanya sampai output. Isi output itu apa? Output itu pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, pengadaan komputer, itu baru sampai sana, Bu. Padahal kita harusnya sampai impact. Kalau impact itu sudah gabungan beberapa SKPD, tapi untuk yang kita kerjakan hanya baru sampai output, belum sampai outcome maupun impact. Kemudian tindak lanjut, hasil evaluasi menjadi bahan masukan penting untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. Jadi selalu melihat
setiap kita bikin program untuk melihat evaluasi sebelumnya. Contoh misalnya di tahun pertama tidak bisa melaksanakan kegiatan secara keseluruhan, misalnya ada 10, ternyata kita tahun ini hanya melaksanakan 5, artinya tahun kedua harus kalau ada 2 harus ditambah. Kalau ada 10 berarti harus ditambah 5, artinya jadi 15. Tidak sama harus 10 lagi. Jadi kalau memang di tahun pertama belum, ya kita harus tambah di tahun kedua. Supaya nanti di tahun kelima sesuai dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah tercapai gitu. Nah, ini sasaran visi Indonesia Emas tahun 2045. Negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ada 5 hal Bapak Ibu. Pertama, pendapatan per kapita setara negara maju tahun 2045 kita berharap itu. Kemudian kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Kita berharap menjadi 15 besar di dunia. Kemudian daya saing sumber daya manusia meningkat. Yang tadinya 0,54 tahun 2025, tahun 2045 jadi 0,73. Kemudian yang kelima adalah intensitas emisi GRK. GRK itu gerakan rumah kaca menurun menuju net zero emission. Jadi targetnya adalah tahun 2045 93,5%. Nah, ini Bapak Ibu, sistem yang tadi panjang lebar sebenarnya bisa diuraikan dalam satu ini. Ini yang atas adalah kementerian, pemerintah pusat. Kemudian yang bawah adalah pemerintah daerah. Kemudian ada terbagi lagi berdasarkan 2 undang-undang perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang keuangan nasional. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa RPJP nasional berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2007 adalah pedoman presiden untuk membuat visi dan misi program. Jadi dijabarkan dari PJP itu menjadi visi misi programnya presiden. Oleh karena itu tidak boleh keluar dari RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian untuk acuannya untuk RPJP daerah menjadi acuan juga ke RPJP. Artinya pemerintah daerah pun mengacu pada RPJP nasional. Nah, RPJP daerah dijabarkan menjadi visi misi program kepala daerah. Jadi kepala daerah harus berpedoman sama RPJP daerah. Presiden berpedoman pada RPJP nasional. Lanjut, nanti dari itu disampaikan sampai nanti kita nama dokumen DPA SKPD namanya terakhir. Nah, ini sebenarnya tahapan yang tadi juga kita bagi dengan 4 tahapan. Yang tahapan pertama adalah penyusunan rancangan Renstra SKPD. Yang pertama adalah pengolahan data. Jadi rancangan Renstra itu kita harus ada pengolahan data dan informasi. Kemudian kedua, review Renstra kementerian atau lembaga. Ketiga, penelahan RTRP, rencana tata ruang wilayah. Kemudian 4 adalah analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kelima ada perumusan isu-isu strategis. Keenam, perumusan visi dan misi SKPD. Ketujuh, perumusan tujuan dan sasaran SKPD. Kedelapan, perumusan strategi dan kebijakan SKPD. Kesembilan, perumusan rencana kegiatan indikator dan target kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi kegiatan. Kesepuluh adalah perumusan indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran rencana panjang jangka menengah daerah. Pelaksanaan forum SKPD mencakup penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas. Kedua, penyelesaian program dan kegiatan prioritas antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran. Yang ketiga adalah penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Ketiga, penyusunan rancangan IC Renstra SKPD adalah penyempurnaan rancangan Renstra SKPD. Tujuannya mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Keempat adalah penetapan Renstra SKPD. Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan kerja atau SKPD atau KPD. Ini kita nanti dalam bentuknya DPA SKPD. Saya rasa itu, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaat, semoga ada walaupun sedikit yang menyerap ke dalam pengetahuan Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu lebih
bagus dari saya, tapi saya coba menjelaskan, semoga bisa dimengerti. Terima kasih kepada Pak Teguh telah menyampaikan manajemen perencanaan pembangunan daerah. Tentu sharing komponen pada saat ini sudah oleh Pak Teguh, Istiqlal PPD Angkatan 8. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya memberikan keberkahan dan keluasan untuk kita semua, khususnya untuk Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.